Preeklamsia ringan tidak ada lagi diagnosa itu. Tetapi preeklamsia dengan gejala ringan, preeklamsia dengan gejala berat. Ini dia. Ini preeklamsia. Tekanan darah lebih dari 140/90 dan ada minimal satu dari gejala berikut. Ada protein urea plus 1, ada kreatinin lebih dari 1,1, udem paru, peningkatan fungsi hati 2 kali, trombositnya lebih dari 100.000, dari kepala, epigastrium, dan gangguan penglihatan. Itu preeklamsia. Gejala ringan. Kalau gejala berat, berarti dia tensinya 160/110 dengan protein uri plus 2 atau ditambah dengan yang lain-lain ini. Trombositnya kurang dari 100 ya. Udem paru itu biasanya orangnya sudah sesak, bengkak begitu. Ya, ini preeklamsia dengan gejala berat. Tensi 160/110 dengan protein uri. Aduh, sorry ya, ini ada gangguan sedikit. Ini preeklamsia berat untuk dia punya klinisnya. Ini syarat-syarat dikatakan preeklamsia. Kalau eklamsia itu apa, Dek? Eklamsia apa? Kejang. Salah satu kematian daripada ibu itu adalah akibat daripada eklamsia, kejang. Saya menceritakan bad story. Saya punya pasien sekitar 3 atau 4 tahun lalu, kalau saya nggak salah, didatangi seorang ibu hamil dengan G1 berat 98 ke hampir 100 kilo begitu, dengan tensi 200/110. Eklamsi di ruang persalinan. Sudah diberikan MgSO4. Kemudian saya rujuk ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di ICU karena rumah sakit tempat saya tidak ada ICU-nya. Besoknya saya dengar beliau juga sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Itulah eklamsia jahatnya. Jadi jangan sampai eklamsia, tetapi di dalam sukses story-nya juga ada juga pasien mengalami eklamsia, tetapi dia selamat. Ya, jadi jangan sampai eklamsia. Kalau sudah eklamsia, saya takut. Preeklamsia ini bisa dicegah. Ini risiko-risikonya ya. Antihipertensinya yang kita pakai biasanya di puskesmas itu adalah nifedipin. Semua puskesmas punya nifedipin. Tetapi untuk anti kejang yang dipakai apa? Ada yang punya MgSO4? Ada? Siapa yang pernah pakai MgSO4? Ada? Tidak ada? Pernah pakai? Tidak pernah. Kemarin saya tanya puskesmas Timika punya MgSO4 tetapi dia tidak pernah menggunakan. Kecuali RSUD mungkin sering bermain MgSO4 kalau dia preeklamsia. Ya. Ini dia. Ini kita lewati aja protokol cara pemberian MgSO4 itu ya itu bagian daripada dokter. Kalian yang penting tahu melaporkan yang benar kepada dokter, maka pasien itu bisa lebih aman dan benar penanganannya. Ini gambaran umum nanti saya berikan ya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa preeklamsia itu bisa dicegah. Dengan cara bagaimana mencegah preeklamsia? Dengan cara pemberian atau aspirin dosis rendah dan kalsium 1 gram per hari dimulai pada trimester yang pertama.
Hasil penelitian tersebut dikatakan terjadi penurunan tekanan arteri uterina yang abnormal pada kehamilan 16-24 minggu mereka penelitian. Bisa diturunkan. Dan ada juga yang menyatakan saya memberikan aspirin dan kalsium laktat pada ibu-ibu yang berisiko. Bahkan ada yang tanpa risiko juga dia berikan untuk G1. Diberikan hal itu dan memang mencegah terjadinya preeklamsia. Kalau teori ini, preeklamsia ini adalah the disease of theory. Banyak sekali teorinya. Tapi yang saya lebih pakai saat ini adalah teori radikal bebas. Adik-adik tahu radikal bebas berasal dari mana? Dari udara boleh, asap kendaraan boleh. Jadi kalau dibandingkan di Jakarta Utara yang penuh dengan asap kendaraan di sana, ibu hamil di sana, risiko mendapatkan preeklamsia berat lebih tinggi dibandingkan di Timika. Kenapa? Di sana banyak polusi udara, radikal bebas. Di Timika sudah mulai naik, karena apa? Banyak pedagang gorengan. Siapa yang suka makan gorengan, risiko untuk mendapatkan plasenta previa itu besar. Karena faktor radikal bebasnya. Banyak penyakit tumor, risiko untuk mendapatkan tumor, radikal bebas salah satu teorinya. Tapi kan kita tidak tahu pastinya. Itu berdasarkan teori. Maka makanan sehat itu lebih baik tidak digoreng. Vitaminnya juga berdasarkan ahli gizi lebih terjamin. Walaupun sekarang minyak goreng mahal, gunakanlah makanan-makanan yang seperti yang saya katakan. Direbus, buat woku, bubur Manado tadi kan tidak perlu minyak goreng toh. Kira-kira, kecuali dia pakai nike goreng apa begitu ya, goreng-gorengan yang jadi masalah. Ya, ikan asin goreng dia. Setiap yang digoreng itu renyah enak. Tetapi yang enak-enak itu selalu potensi masalahnya besar. Coto enak toh? Potensi untuk masalah penyempitan pembuluh darah jantung itu besar. Ini hasil penelitian. Ada yang punya buku KIA? Di buku KIA 2020 itu ada deteksi dini preeklamsia. Buka halaman 9. Buka halaman 9 untuk buku KIA. Semua sudah bisa menuliskan buku KIA ini. Sekarang saya titip kepada adik-adik. Tadi satu untuk diet ya, bubur Manado. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang pemberian aspirin sama kalsium laktat. Saya tahu di puskesmas ada kalsium laktat. Dosisnya 2x1. Satu tablet itu 500 mg. Kalau aspirin ya resepkan aja keluar, suruh dia beli. Ya, bilang untuk pencegahan preeklamsia. Ya. Di halaman 9 dikatakan, coba lihat di situ. Kita bisa mencegah, mendeteksi screening preeklamsia usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Anamnesa multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Jadi setiap pasangan yang baru, mau dia kawin baru atau suami baru, maka dia potensi preeklamsia. Dia masuk ke dalam risiko sedang. Kemudian kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, misalkan dengan bayi tabung, inseminasi. Itu risiko sedang. Umur kehamilan ibu di atas 35 tahun, itu juga potensi. Nulipara, potensi. Multipara yang jarak kehamilan sebelumnya di atas 10 tahun, juga. Riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, potensi. Ya. Obesitas, ini yang saya bilang tadi. Obesitas, di mana IMT-nya lebih dari 30 kg per meter kuadrat, itu dapat potensi preeklamsia. Tahu cara menghitung IMT? Berat badan dibagi dengan tinggi badan
kuadrat toh, maka dapat hasilnya. Jadi siapa yang mau tahu berapa IMT-nya, coba hitung IMT sendiri. Apakah di atas 30? Kalau sudah di atas 30 berarti dia overweight. Kalau overweight sebaiknya sudah punya pola makan yang harus diatur. Olahraga. Ya, supaya kita mau hidup sehat. Hidup sehat dan hidup berkualitas. Untuk usia itu Tuhan punya yang atur. Tetapi untuk pilihan kita mau hidup sehat dan hidup berkualitas, kita bisa pilih. Ya. Multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple, diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun, SLE, antiphospholipid syndrome. Untuk pemeriksaan fisiknya, ini yang anamnese. Pemeriksaan fisik, main arterial pressure di atas 90. Main arterial pressure adalah tensi. Kita menghitung MAP-nya. Lihat rumusnya apa. Ya, dari MAP itu. Kalau dia lebih dari 90 mm Hg, maka potensi. Maka tensi itu dihitung, dinilai setiap hari, setiap datang kontrol tiap bulan. Dan lihat peningkatan berat badannya. Kalau peningkatan berat badannya sangat, ini 1 bulan dia 6 kilo, berarti potensi untuk mendapatkan preeklamsia. Jadi tolong ibu-ibu bidan yang bekerja di klinik-klinik rawat jalan atau di posyandu, menilai itu bukan cuma tulis-tulis saja. Tulis harus tahu nilainya ini artinya apa. Peningkatan berat, kita hitung berat badan bulan lalu 60 kilo, sekarang 70 kilo, 10 kilo naik. Luar biasa. Lihat dulu timbangannya betul atau tidak. Jangan sampai timbangannya yang salah. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita kan tahu timbangan kita berapa kira-kira. Maka coba kita naik, kira-kira sesuai tidak? Kalau sesuai berarti ibu itu juga sesuai. Atau bandingkan dengan timbangan yang lain. Proteinuri, jadi kalau dari sini sistem scoringnya 2 resiko sedang, kalau 2 yang kuning ini ada centrang, atau 1 resiko tinggi, itu rujuk ke dokter spesialis untuk di-manage dia punya keadaan kehamilan itu. Karena preeklamsia cenderung untuk mendapatkan bayi yang pertumbuhannya terhambat. Ini titipan saya juga nanti buat adik-adik di puskesmas. Tolong isi, koordinasikan dengan dokter, karena yang tanda tangan adalah dokter, bukan bidan. Koordinasikan, terus kasih masukan. Kasih masukan berdasarkan ilmu yang kami dapatkan. Titipan Dr. Leo untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Tolong kirim ke RSUD, kirim ke Karitas, atau kirim ke Dr. Leo. Boleh juga. Ya. Itu kegawat daruratan kehamilan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Supaya nggak terlalu banyak. Ada yang mau bertanya tentang kegawat daruratan kehamilan? Ada? Tidak ada? Jelas semua? Halo? Jelas semua? Sayap kanan? Tengah? Kiri? Oh, mantap kalau begitu. Pintar-pintar. Gawat darurat pada persalinan. Persalinan itu yang gawat daruratnya yang pertama adalah HPP, hemorrhagic postpartum. Hemorrhagic postpartum itu berhubungan dengan 4T. Masih ingat 4T? T1 tonus. Tonus berarti berbicara tentang kontraksi. Kalau kontraksinya tidak bagus, maka perbaiki kontraksinya. Dengan bagaimana? Dengan pemberian uterotonika. Tentunya di rumah sakit ada protokolnya sendiri. Bagaimana pemberian uterotonikanya? Kami juga ada standar untuk mengurus STR kami harus ikut alarm.
kursus alarm. Kalian untuk mengurus STR harus ikut kursus MU. Ini merupakan cara untuk refreshing ilmu. Ini refreshing. Bukan mengajar kalian lagi, refreshing, mengingat-ingat kembali. Oh iya begitu. Kalau hypotonic uterine action atau masalah kontraksi, berarti urus pemberian uterotonika mulai dari masase uterusnya. Nanti kita lihat filmnya ya. Kemudian T yang kedua, tisu. Tisu adalah bercerita tentang jaringannya tadi ada apa yang membuat perdarahan? Plasenta. Bisa retensio plasenta, bisa res plasenta. Res plasenta artinya dia sisa. Sisa ini kalau tinggal kotiledon tidak bisa dengan menggunakan digital. Yang digunakan adalah kuret biasanya. Kalau dia retensio plasenta, definisi retensio apa? Plasenta tidak lahir selama berapa lama? 30 menit tidak lahir. Maka lakukan manual plasenta. Siapa yang pernah manual? Tidak ada ya? Tidak ada. Biasanya dokter yang melakukan ya. Baik. Yang ketiga adalah trauma. T yang ketiga adalah trauma. T yang ketiga trauma ini berbicara tentang jalan lahir. Robekannya bagaimana? Apakah robek sampai ke serviks? Kalau yang robek serviks, laporkan ke dokter. Biasanya perdarahannya ngocor banyak ini. Kalau ngocor banyak, don't panic, jangan panik. Langsung pasang IV, pasang infus. Konsul ke DPJP. Apa yang mau dilakukan? Jahit dia punya robekan, jahit mulut rahimnya, itu nanti dokter yang jahit. Kalau bidan itu, kompetensi bidan menjahit laserasi jalan lahir adalah di grade 1 dan 2. Grade 3 dan 4 itu bagian spesialis ya.